Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah hadir dalam kegiatan kita. Kegiatan ini dinamakan dengan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan ini, maka ada baiknya kita memulainya dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kegiatan ini dinamakan dengan bimbingan kelompok. Sebelumnya, kalau teman-teman ada yang pernah melakukan kegiatan bimbingan kelompok? Tidak. Dan teman-teman ada nggak yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu, Kakak. Nah, di sini kakak ingin menjelaskan bahwasannya bimbingan kelompok itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas permasalahan yang umum atau permasalahan yang sedang terjadi. Nah, adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu mendorong teman-teman semua untuk mengungkapkan pendapat, perasaan, pemikiran dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang efektif serta mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, adapun manfaatnya yaitu melatih teman-teman semua dalam berpendapat, mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat teman-teman yang lainnya, serta manfaat dari bimbingan kelompok ini untuk menunjang teman-teman semua untuk aktif dan bekerja sama dalam menuntaskan suatu permasalahan yang akan kita bahas ini. Dalam bimbingan kelompok ini dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama ada tahap pembentukan. Di tahap pembentukan inilah proses ini terjadi, yaitu kita dari mulai membentuk kelompok, berkumpul bersama, dan adanya pemimpin kelompok serta anggota kelompok. Pemimpin kelompok ini di situ yaitu saya sendiri dan anggota kelompoknya itu ya teman-teman semuanya. Lalu yang kedua tahap peralihan, di mana di tahap peralihan ini adalah proses transisi dari tahap pembentukan ke tahap kegiatan. Nah, dari sinilah di tahap peralihan ini kita akan menentukan topik yang akan kita bahas. Dan yang ketiga yaitu tahap kegiatan, di mana di dalam tahap kegiatan kita akan menuntas suatu persoalan atau topik yang akan kita bahas dan kita akan mencari solusinya. Dan yang keempat adalah tahap pengakhiran, di mana dalam tahap pengakhiran ini teman-teman semua dituntut untuk mengemukakan kesan dan pesan dari kegiatan yang kita lakukan. Nah, sebelumnya adapun asas-asas dalam bimbingan kelompok ini ada 5. Yang pertama asas kerahasiaan, di mana dalam asas kerahasiaan ini apapun yang kita bahas nantinya, baik data dan keterangan itu tidak boleh diketahui orang lain, hanya boleh diketahui pada kita semua. Nah, yang kedua itu adalah asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini menuntut teman-teman untuk sukarela dalam melakukan bimbingan kelompok. Apakah teman-teman semua ini sukarela dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini? Sukarela, Kak. Benar? Benar. Nah, yang ketiga adalah asas keterbukaan. Jika teman-teman sudah sukarela, maka teman-teman harus terbuka dalam berpendapat atau mengungkapkan gagasan atau ide yang mengenai topik yang akan kita bahas nantinya. Nah, yang keempat ini adalah adanya asas kenormatifan, di mana dalam asas kenormatifan ini teman-teman dituntut harus sesuai dengan norma-norma yang ada. Nah, yang terakhir adalah asas kegiatan, di mana teman-teman semua dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam mengemukakan pendapat atau dalam berdiskusi pada bimbingan kelompok ini. Nah, sebelum kita melakukan tahap yang selanjutnya, ada baiknya kita perkenalan dulu. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum kita sayang, maka kita harus kenalan dulu. Ya, Kak. Nah, di sini teman-teman semua udah ada yang saling kenal? Belum, Kak. Udah ada yang udah Ada. Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Di sini kakak mau kenali diri kakak dulu. Nama kakak Rizky Latifah Mulyani. Teman-teman semua bisa memanggil kakak dengan sebutan Kak Rizky atau dengan Kak Latifah. Nah, adik namanya siapa? Nama saya Kak Mutiara Aulia, tapi biasanya dipanggil Wawa, Kak. Nah, adik Nama saya Kak Sunia Tujara, tapi orang-orang manggil saya Suni, Kak.
sini. Jadi saya lebih suka ini ya kak. ya, adik siapa? Nama saya Nabila Husna kak, panggil aja Husna. Adik namanya siapa? Nama saya kak Ajeng Wulan Fitriani. Kalau kawan-kawan manggilnya Ajeng, tapi kalau keluarga deket manggilnya Wulan. Bulan. Dan abang siapa namanya? Nama saya Doni Kak, biasa dipanggil Doni. Siapa? Dodi ya? Doni. Nah, adik yang berdua siapa namanya? Nama saya dan kak. Kalau adik namanya siapa? Nama saya Michael Wojcicki Kak, dipanggil Michael. Masya Allah Michael ya. Nah, di sini kan kita udah sama-sama saling kenal nih namanya siapa. Nah, kakak di sini ingin membuat permainan supaya lebih mengakrabkan kita semuanya. Permainan ini akan kita lakukan dengan cara yang tepuk-tepuk itu teman-teman. Nanti yang begini kita menyanyikan sebuah lagu, kita tepuk, nanti sampai di mana lagu itu habis maka dia yang kalah. Oke kak. Lagu apa ya? Lagu Potong bebek angsa, Potong Kak. bebek angsa. Nah, benar. Tapi cepat ya kan kak. Ya, dari Dari- kamu sepertinya sama. Oke kak. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Jangan kak. Karena kakak pemimpin kelompoknya, maka kakak juga nggak akan dapat hukuman. Adil Ulang kak, ulang. Sekali lagi kak. Ya, 1, 2, 3. Potong bebek angsa. Pokoknya pelan-pelan. 1, 2, 3. Ulangi sekali lagi ya kak, lagu balonku. Bisa. 1, 2, 3. Balonku ada 5 dol. Berupa warnanya merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dol. Hatiku sangat kacau dol. Balonku tinggal lompat. Ku pegang Adik-adik semua sudah semangat kan untuk melanjutkan kegiatan kita selanjutnya yaitu tahap yang kedua, masih ingat tahap apa? Tahap peralihan kak. Benar. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap peralihan. Di mana tahap ini kakak ingin meminta kepada adik-adik semua apabila nanti adik-adik ingin menjawab pertanyaan yang kakak ajukan, maka adik-adik semua bisa mengangkat tangannya untuk mengemukakan ide atau gagasan. Nah, di tahap peralihan ini kakak ingin mengemukakan satu topik yang akan kita bahas. Topik itu yaitu mengenai pergaulan bebas. Bagaimana teman-teman semua? Sepakat itu aja. Sekarang banyak kali orang-orang yang kayak itu apa? Pacarnya bebas sekali. Terlalu Texas. Terlalu diumbar sosmed itu aja kak. Nah, baik, kita akan membahas tentang pergaulan bebas. Jadi, diminta kepada adik-adik semua untuk berani mengemukakan pendapatnya masing-masing ya. Siap? Siap. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi ya. Oke. Baik. Nah, di dalam membahas pergaulan bebas ini, adakah teman-teman yang tahu apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Tahu kak, itu pergaulan yang anak-anak sekarang pacar-pacaran kak. Padahal kan pacar-pacaran nggak boleh, itu berbuat zina. Dalam agama juga dilarang kak. Bisa selanjutnya? Pergaulan bebas itu kak, yang kalau kita berkawan ini dia terlalu lewat batas gitu loh kak, yang nggak seharusnya dilakuin sama dia kak. Menurut saya Kak, pergaulan bebas itu pergaulan yang telah melewati batas atau melampaui batas. Sama lah. Sama dong. Sama. Klik berarti ya. Selanjutnya kepada adik dan pergaulan bebas itu apa? Pergaulan bebas itu kan kak, orang yang melakukan aneh-aneh itu kak, yang tidak semestinya dilakukan. Lalu menurut adik Kalau menurut saya kak, pergaulan bebas itu yang dia berteman gitu liar gitu kak. Misalnya pertemanannya itu nggak baik gitu, di luar jangkauan ya gitu. Nah, benar, dari pendapat-pendapat yang adik-adik yang teman-teman semua sudah
sudah ucapkan itu benar bahwa pergaulan bebas itu merupakan suatu perilaku yang menyimpang. Nah, biasanya pergaulan bebas ini dilakukan di kalangan apa, teman-teman? Remaja, Kak. Tapi ada kakak yang dewasa. Ya, remaja ke atas masih. Anak-anak juga yang masih SD kelas 6 juga. Nah, benar. Kira-kira apa sih yang menyebabkan pergaulan bebas ini terjadi di kalangan remaja? Karena Kak, itu dia masa peralihan Kak antara anak-anak ke dewasa. Jadi dia masih suka coba-coba Kak. Nah, benar sekali. Tahap remaja ini adalah tahap peralihan di mana dia itu masih mengikuti alur, di mana dia lingkungan dia berada, dia di situ akan mengikuti alurnya, gitu kan. Nah, kakak ingin bertanya, apa sih yang menyebabkan pergaulan bebas itu terjadi? Mungkin karena ada kesempatan Kak, dimana kesempatan dia untuk berulah dan dari orang tua pun kurang mengawasi sehingga hal tersebut terjadi. Menurut saya. Enggak, karena faktor lingkungan Kak. Faktor dia kawan-kawannya kayak misal kan gini Kak, kawan-kawannya itu kan pacaran gitu kan Kak. Terus dia mungkin diajakinnya jomblo gitu Kak. Jadi dia pengen nyoba pacaran itu kayak mana. Jadi dia coba, rupanya dia kebablasan Kak. Mungkin itu salah satu faktornya. Makanya jangan ada yang ngajakin jomblo-jomblo ya kawan-kawan. Kasihan. Hadi. Jangan Kak. Benar. Nah, kalau menurut Adi Bila gimana? Apa ya Kak pertanyaannya? Apa sih yang menyebabkan pergaulan bebas ini bisa terjadi? Mungkin dia kurang dapat feel tentang kasih sayang dari orang tuanya, jadi dia nyari kasih sayang dari pacarnya. Terus mungkin juga godaan-godaan kawannya, misalnya dia punya geng pertemanan, terus kawan-kawannya punya pacar, dia jomblo sendiri, jadi dia tuh kayak segan, terus juga pengen, jadi berjolak hatinya Kak. Insya Allah, curhat dong, Mas. Iya dong. Udah siap kita ya. Sering nonton itu ya? Luar sekali. Oh, luar sekali. Kan jadi mau ada TV. Live. Jadi dapat kakak simpulkan bahwa penyebab terjadinya pergaulan bebas itu adalah kurangnya kesadaran dari diri sendiri. Nah, dari kurangnya pemahaman dalam diri sendiri itu akan menyebabkan pergaulan bebas itu akan terjadi, sehingga pergaulan bebas itu bisa menyebabkan teman-teman semua lari dari aturan yang Allah tetapkan. Nah, dari pendapat teman-teman semuanya dapat kakak ambil kesimpulan bahwa pergaulan bebas ini harus kita minimalisir supaya tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang dapat merusak diri kita sendiri. Nah, dari pergaulan bebas ini kita bisa mengambil contoh. Nah, contoh dari pergaulan bebas ini yang ada di lingkungan kita ini seperti banyaknya orang-orang di luar sana, remaja-remaja di luar sana yang masih usia remaja itu sudah banyak yang memakai narkoba. Karena apa? Karena lingkungannya kurang terjaga. Nah, lalu adanya hubungan intim yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Nah, maka dari itu kita di sini harus bisa menjaga pergaulan kita masing-masing supaya kita tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga pergaulan kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang? Mungkin kakak ingin minta pendapat dari Senia, bagaimana? Jadi Kak, biar kita tidak terlibat atau ya. Jadi Kak, agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak melakukan kegiatan yang positif, gitu Kak. Dan melihat lingkungan kita, kira-kira dia baik enggak kalau kita berada di dalam lingkungan itu. Kalau memang lingkungan itu tidak baik, kita tidak usah mengikuti lingkungan itu. Dan teman-teman kita juga gitu. Kalau memang lingkungan teman-teman itu memberi pengaruh buruk, kita bisa meninggalkannya, gitu Kak. Nah, benar apa yang Senia katakan. Nah, selanjutnya kakak di sini ingin meminta pendapat dari adik Bang Afgan.
Kembar dia, Abang Kak. Michael. Menurut Michael sendiri kak, ada pengusaha kita seharusnya untuk menjaga pergaulan bebas itu dari diri kita sendiri. Kita harus pandai menjaga diri kita sendiri, kemudian kita harus menanamkan dalam hati bahwa kita itu memiliki Tuhan dan orang itu memiliki kehormatan yang harus dijaga. Masya Allah. Michael hebat. Nah, jadi gini, dari yang disampaikan oleh Abang Michael, yaitu tadi tentang menjaga kehormatan ya. Nah, kakak ingin bertanya kepada adik Mutiara, bagaimana menjaga kehormatan seorang wanita? Jika menjaga kehormatan seorang wanita itu kita bisa dengan cara menjaga diri, Kak. Bukan berarti kita nggak bergaul atau nggak berteman dengan lawan jenis. Kita tetap bisa berteman dan bergaul dengan lawan jenis, tetapi ada batasan-batasan yang nggak bisa kita lakuin gitu, Kak. Jadi kita harus sadar, menumbuhkan kesadaran diri sebagai seorang wanita yang kodratnya itu harus menjaga dirinya. Karena kan, Kak, wanita ini kan kodratnya itu dia tidak bisa seenaknya untuk mengungkapkan sesuatu kepada lawan jenis. Dia hanya bisa seperti menunggu lawan jenis gitu kan, Kak. Jadi ya udah, sesuaikan aja sama kodrat si wanita ini. Jagalah dirinya baik-baik sampai jodohnya itu datang gitu, Kak. Jadi harus menjaga gitu. Nah, dari pendapat teman-teman semua di sini, kakak ingin menyimpulkan bahwasannya pergaulan bebas itu merupakan suatu perilaku yang menyimpang. Nah, jadi dari pergaulan bebas ini kita bisa mengetahui apa saja penyebab yang menjadikan pergaulan itu menjadi tidak baik dan apa saja yang cara-cara yang kita lakukan supaya kita terhindar dari pergaulan bebas. Nah, yang pertama yaitu tadi yang dikatakan oleh Abang Michael, bahwasanya kita harus bisa menjaga kehormatan dan harus bisa memahami diri sendiri, benar? Begitu juga dengan yang dikatakan oleh adik Mutiara. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, memiliki pemahaman ilmu agama yang dalam. Nah, jadi dari pemahaman ilmu ini kita bisa mengetahui mana sih yang benar dan mana sih yang salah. Selanjutnya itu selektif dalam memilih teman. Jadi kita itu bisa memilih teman, mana teman yang baik, mana teman yang sekiranya perlu untuk dijauhi karena perilakunya yang tidak baik. Maka dari pemilihan teman ini kita bisa memilih teman mana yang baik agar kita bisa mengikuti atau mencontoh dirinya sehingga kita akan bisa berbuat kebaikan pula. Bukan berarti kita harus memilih teman ya, akan tetapi kita harus selektif lagi dalam menemani atau menemani teman kita. Nah, selanjutnya itu adalah berupaya untuk memperluas ilmu pengetahuan. Selanjutnya kakak ingin mendengarkan kesan dan pesan atau komitmen dari teman-teman semua atas kegiatan bimbingan kelompok yang telah kita lakukan dengan topik pergaulan bebas. Kakak ingin minta pendapat dari kakak Inur. Bagaimana Kak Inur kesan dan pesan atau komitmen kakak dalam kegiatan bimbingan kelompok ini dengan topik pergaulan bebas? Sangat menyenangkan, Kak. Bertambah ilmu pengetahuan dan wawasan saya setelah mengikuti bimbingan kelompok. Terima kasih ya, Kak. Selanjutnya kakak ingin minta pendapat adik Nabila, gimana? Pendapat saya kan sangat menyenangkan, membahas tentang pergaulan, jadi sangat menambah informasi untuk saya pribadi. Kalau adik Sunia? Dengan adanya bimbingan kelompok ini, Kak, menambah wawasan saya tentang bagaimana cara kita bergaul dan apa-apa saja yang tidak boleh dalam bergaul itu, Kak. Kalau menurut adik Udan bagaimana? Saya, Kak, jadi tahu kayak mana sih pergaulan bebas itu, terus kayak mana cara kita menjauhinya. Nah, selanjutnya bagaimana? Michael? Sama kak, saya lebih tahu jadinya mengenai tentang betapa pentingnya menjaga pergaulan tersebut. Baik, terima kasih atas pendapatnya semuanya. Nah, menurut teman-teman, apakah kegiatan ini akan kita lakukan lagi? Iya, Kak, boleh, Kak. Seru banget loh, Kak. Kali loh, Kak. Kalau bisa tiap hari, Kak. Nggak usah tiap hari. Kegiatannya tuh seru banget ya.
melakukan kegiatan ini mungkin setelah 2 minggu. Baik, Oke, Kak. Boleh, Kak, Kak, boleh, boleh. Oke, karena waktunya itu sudah mau habis, kakak mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah rela atau yang telah sedia untuk mengikuti bimbingan kelompok yang kakak lakukan. Sebelum kita menutup kegiatan bimbingan kelompok ini, maka kita ada baiknya untuk berdoa karena sudah diberikan kelancaran oleh Allah. Doa dimulai. Doa selesai. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya,